Tapi yang lebih menegangkan adalah ketika kasus COVID-19 ternyata Ih. masih ada. Betul, dan dikabarkan sebetulnya juga udah ditemukan di beberapa negara Ya, yang tentu. gak jauh dari Indonesia. Apalagi gue tadi baru cerita, ini lagi banyak nih teman-teman gue yang pada ke Singapura juga, lagi nonton Lady Gaga for the rest of the week. Dan gitu gak cuma kan. teman-temannya Iza, karena Lady Gaga kan konser di Singapura. Asia tuh cuma di Singapura kalau nggak Iya. salah. Seluruh dunia lagi ke Singapura. Betul, itu dia berkumpul di sana. Heeh. Apalagi sebetulnya, nah kita konfirmasi apakah sebenarnya Singapura juga ada temuan-temuan yang kita harus waspadai gitu ya. Oleh karena itu kita berjumpa dengan Profesor Uyung. Iya, informan ulung kita, yaitu Mas Mas Uyung di Uyung sini dari Detik Health. Selamat sore Mas Uyung. Selamat sore. Mas Uyung emang COVID-19 masih ada ya? Ya, kapan hilang kan? Iya benar Masih sih, ada. udah pandemi, udah jadi Memang endemik masih ya. ada. Jadi apa namanya? Ketika dibilang statusnya endemik itu artinya ya memang ada di situ gitu loh. Apa namanya? Endemik itu bukan artinya hilang, justru endemik itu artinya ada di situ. Dia akan selalu ada di situ. Dia akan ya. ada selalu di situ. Dia akan selalu ada di situ. Sulit Bolak-balik. untuk dihapus, bumi hanguskan gitu ya. Kayak nol gitu nggak sulit ya. Sepertinya memang dari awal tidak ada goal untuk mengeliminasi Nolkan itu. bener-bener hilang kayak gitu, mengingat apa namanya ya Obatnya soalnya cuma buat menjaga daya tahan tubuh doang ya gitu ya. penyakit yang menyerang saluran pernapasan seperti flu gitu tuh relatif gampang banget nularnya. Jadi kayaknya memang goalnya bukan menghilangkan, mengeradikasi sama sekali, tapi mengontrol biar nggak seperti waktu pandemi outbreak di mana-mana kayak gitu kan. Dengan memperkuat daya tahan tubuh maksudnya. Daya Kemarin tahan itu. tubuh, terus kemudian ya surveillance juga kalau misalnya memang kasusnya lagi tinggi, terus riset obat baru pastinya juga dilakukan kan, vaksin-vaksin kayak gitu diupdate karena virusnya juga kan bermutasi menjadi lebih apa namanya, lebih pinter gitulah, Iya. lebih pinter. Nah vaksinnya juga dibikin yang lebih update gitu. Apa aja temuannya di negara-negara Asia ini selama 30 Yang hari lagi terakhir? rame sekarang itu kan di Singapura. Nah di Singapura itu ada peningkatan kira-kira 28% gitu kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek lagi di Detik Health. Di akhir April dan awal Mei. Jadi baru-baru ini ada peningkatan kayak gitu. Dan nggak cuma jumlah kasusnya, tapi juga angka yang sampai dirawat di rumah sakit itu juga mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Nah kebetulan juga di beberapa negara yang lain juga mengalami hal yang sama, di Hong Kong, Thailand, mana lagi ya lupa pokoknya di Asia lah, di Asia itu ada beberapa negara yang mengalami kondisi serupa. Jadi apa namanya ya akhirnya jadi perhatian. Yang paling banyak memang dari Singapura. Kebetulan yang apa namanya yang banyak memberitakan itu Singapura, makanya yang banyak terekspos Singapura. Tapi kayaknya Cina juga mengalami hal yang sama gitu. Kenapa di Singapura dan katakanlah Hong Kong juga yang melonjak ini terjadi pelonjakan, sementara di Indonesia enggak, Mas? Apa hipotesis sementara? Kalau secara umum peningkatan kasusnya yang saat ini itu sih diyakini sih, beberapa pakar di Singapura itu meyakini itu kaitannya dengan imunitas kelompok yang menurun. Jadi kan ada fase kan ketika kita sudah berhasil membentuk herd immunity, zaman lagi gencar-gencarnya vaksin itu terbentuk, jadi kekebalan kelompok itu terbentuk. Nah setelah itu kan orang udah nggak kepikiran ya untuk booster yang dulunya belum vaksin juga mau vaksin lagi juga. Emang kalau kita sekarang mau vaksin kemana sih kan juga nggak kepikiran kan mau di mana kayak gitu. Nah itu ada fase imunitas secara kelompok itu menurun. Jadi apa namanya infeksinya meningkat. Dan di atas segala-galanya peningkatan kasus itu terjadi ketika pemeriksaan juga meningkat. Jadi kalau misalnya nggak meningkat juga nggak kalau misalnya nggak diperiksa ya nggak akan tercatat kasusnya gitu kan. Jadi ya ketika kasusnya tinggi itu satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa surveillance-nya jalan gitu kan. Iya. Kalau yang di Indonesia sendiri terlepas apakah ada pencatatan kasus atau pemeriksaan, tapi ada nggak mungkin keterangan dari Kemenkes, ada seperti peningkatan dari laporan-laporan gejala COVID gitu, ada nggak Mas? Kewaspadaan secara khusus sih nggak ada ya, karena di Singapura sendiri juga ditegaskan bahwa tidak ada bukti bahwa peningkatan kasus yang saat ini itu berkaitan dengan
varian yang lebih ganas atau gimana. Oke. Ya sama aja kayak yang selama ini ada, cuman kebetulan pas banyak aja. Jadi kewaspadaan secara khusus sih sepertinya nggak ada. Untuk orang yang sehat, untuk orang yang apa namanya, apalagi yang sudah vaksin kayak gitu nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih. Ya kalau misalnya sakit ya seperti pada umumnya sih, kalau misalnya sakit ya istirahat, memproteksi diri supaya nggak menularkan ke yang lain kayak gitu. Kalau yang di Singapura ini mereka melonjak kasusnya, kemudian untuk angka mortality-nya apakah juga mengkhawatirkan atau Kita nggak ada gimana? data soal itu, tapi ya apa namanya, kalau yang masuk rumah sakit itu ada peningkatan 30% apa berapa kayak gitu. Tapi ya itu tadi ada pernyataan dari Kementerian Kesehatannya sana bahwa tidak ada bukti bahwa apa namanya, kalau mau dibilang ini gelombang itu nggak ada bukti bahwa gelombang ini lebih parah dari sebelumnya. Sekedar jumlah apa namanya, angka ininya. Mortality ada deh, kemarin aku sempat baca berapa, tapi ya masih sama aja sih, nggak ada yang, kalau varian delta waktu gelombang varian delta itu kan ini banget kan apa namanya, mortality Masih. rate-nya memang ada lonjakan juga. Dan ngomongin soal varian COVID baru, berarti ini bisa dibilang juga adalah varian COVID yang baru ya? Gitu. 2/3 kasus yang saat ini itu tuh berkaitan dengan subvarian yang disebut JF7 apa ya? JF7 sama satu lagi apa aku lupa, tapi itu LF7 masih apa namanya? Masih kelompoknya Omicron. Jadi varian terakhir yang kita kenal itu Omicron. Nah, ini masih kerabatnya, masih dekat ke kerabatannya dengan Omicron. Kalau nggak salah Omicron tuh yang memang nggak terlalu banyak simptomnya gitu ya? Yang nggak Omicron sampai, iya, iya. nggak sampai Dalam hilang. pemahaman awam kita mengenalnya paling jinak gitu kan. Iya. Maksudnya setelah Delta kemudian muncul Omicron. Nah, Omicron itu sudah yang Walaupun gue pas temen- kena Omicron juga tetap nggak mau kena gitu, karena sakit juga, Oh. tetap pusing kepala, Iya, demam, oke. batuk gitu. Tapi tidak merasakan sesak napas. Lebih parah lagi di Delta. Oh, I see. Ya. ya waktu itu kan yang paling banyak keluhan gejala yang severe itu kan Iya, yang pas Delta. Delta gitu. Sampai apa namanya? Sampai butuh oksigen segala Mas macam. Wing Kan. sempat kena nggak ya Delta? Dibilangin aku masih virgin. Oh, iya. Oh. Udah nyoba-nyoba Gara-gara. juga tetap nggak dihinggapin. Jangan dong, jangan sampai ya. Enggak, jadi pernah ada masanya waktu kayaknya waktu Delta deh, satu rumah itu kena semua. Nah, semuanya kan dites. Ah, Aku negatif sendiri. Nah, selang berapa sampai PCR tuh. hari itu kan PCR. Sampai berapa hari itu kan tes ulang kan. Masih negatif. Sampai tes lagi ketika yang lain sudah negatif, aku juga masih negatif. Ada dua kemungkinan sih. Yang pertama aku memang tidak ketularan saking saktinya gitu, mungkin ada ilmu kebal atau apa kayak gitu. Yang kedua, sebenarnya ketularan, cuman viral load-nya rendah, jadi tidak terdeteksi. Iya. Yang ketiga, tapi nggak mungkin sih alatnya rusak atau gimana gitu. Masa pas aku terus. Atau emang simply nggak ketularan aja Iya, gitu. atau imunnya bagus banget gitu kali Mas Ya, mungkin aku sangat ketat gitu, maksudnya protokol-protokol kesehatan itu dijalankan. Iya nggak Mas? ya kalau menjalankan iya Takut dijudge. kalaupun misalnya di rumah ada yang sakit bukan COVID pun kan pasti juga melakukan sesuatu biar nggak ketularan kan. Iya, entah apa-apanya dipisahkan atau apa kayak gitu. Tapi udah ada nggak tahu travel warning kah atau mungkin juga sesuatu lah yang dilakukan sama Kemenkes gitu? Sejauh ini nggak ada, dan dari Singapuranya sendiri juga sepertinya nggak ada pembatasan itu kan. Dari apa namanya, pembatasan COVID waktu itu kan terakhir tahun 2023-an kan. Nah, sejak itu juga belum ada yang pengetatan yang signifikan. Termasuk Gejalanya ketika juga ringan ya soalnya. Yang dirasakan di Singapura katanya cuma flu biasa aja. ya karena masih terkait dengan varian Omicron kan ya mestinya begitu-gitu juga kan. Masih nggak seperti yang waktu Delta. Ini Jadi, ada so we kaitannya worried? nggak? Nggak, ini ada kaitannya nggak dengan pada saat itu Lady Gaga, sempat ramah bukan. bukan barbecue yang waktu traveling ke Jepang. Itu tapi emang COVID. Nah, tapi kan katanya ada flu sesuatu Oh, lah oke. gitu. Itu kan cukup ya beberapa waktu yang lalu gitu, Mas. Apakah sebetulnya itu juga varian COVID yang Sejauh ini nggak ada yang mengaitkan ke situ sih. nggak ada ya? Oke. Apakah diam-diam ada? Ya kita belum tahu, tapi sejauh Iya ini sih sih. kita belum menemukan ada yang mengaitkan ke situ. Kalau soal ketahanan kelompoknya itu mereka mulai berkurang gitu, apakah ada hubungannya dengan mereka lebih duluan dapat vaksin daripada kita sehingga mereka yang lebih duluan menurun tuh. Oh, jadi ininya. expired Iya, gitu ya, expirednya tuh lebih si cepat. vaksinnya. Bisa jadi, cuman
kan memang idealnya itu ada booster. Kan kita juga sudah sempat beberapa kali disuruh booster gitu kan. Betul. Sepertinya sih memang akan terus-menerus seperti vaksin influenza kan ada boosternya setiap tahun segala macam kayak gitu. Sepertinya sih akan seperti itu. Nah, tapi kan makin ke sini orang nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang apa namanya harus banget kayak gitu. Ya kalau misalnya ada duit ya syukur. Nggak gratis juga kan kalau sekarang kan. Benar. harus Berapa sih bayar. harga vaksin Aduh aku lupa COVID, sih Mas? berapa. Tapi bayar yang pasti. Di Mau tanggung berapapun BPJS juga. Kalau vaksin kayaknya enggak ya. Enggak ya? Oke. Sepertinya enggak. Nah, termasuk juga ya kita adalah salah satu negara yang cukup agak telat lah bisa dikatakan juga pada saat ya awareness-nya gitu soal si COVID ini gitu. Nah, sampai sekarang juga kan kita juga belum ada apa-apa apakah harus khawatir atau kita menuntut sesuatu gitu. Situasinya sih agak berbeda ya karena pada waktu itu kan penyakit bener-bener baru gitu. Kita mau meremehkan wong kita belum tahu barangnya apa? seperti apa kan. Iya. Ya kalau memang remeh, kalau ternyata enggak gitu kan itu kita agak cerobohnya memang di situ. Nah, kalau yang sekarang itu kan memang sudah dipastikan apa yang apa namanya yang terjadi seperti apa itu kan lebih jelas gitu loh. Jadi kalaupun ada yang bilang nggak seserius waktu itu gitu ya memang ada dasarnya, nggak yang apa ya kalau waktu itu kan menghindari mungkin dipikirnya untuk menghindari kepanikan segala macam kayak gitu. Kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Mas Suyung masih menjalankan protokol kesehatan nggak kayak tempat umum pakai masker? Kalau di pakai hand angkutan sanitizer? di angkutan umum sih aku selalu pakai masker ya, takutnya ketiduran terus mangap gitu. Sama banget Takut jadi lagi. Ini ya konten netizen ya. Iya, bahan kasihan orang. Viral. Iya. Kayak pakai hand sanitizer gitu-gitu atau sebelum Hand sanitizer Kayaknya udah jarang nyucinya kita Pak pakai. harus yang 1 menit apa 2 menit gitu yang Iya, semuanya. sambil kalau nyanyi aku gitu personal ya, kalau di situ ada wastafel terus apa namanya air mengalir mendingan aku itu sih daripada Iya. itu. Karena alkohol itu kan kering ya, maksudnya kadang-kadang kering. Iya. Atau justru Terus sebenarnya ada yang kalau berasa mau juga lagi. Nah, kalau mau makan malah ada wangi alkoholnya atau Iya. rasa-rasa malah jadi ram kurang raisin nih oke. gitu. Mending kalau misalnya kayak krem brulee mau makan nasi timbel nggak nyambung kita gitu. Jadi nggak perlu khawatir nih ya dengan peningkatan Sejauh ini sih nggak ada imbauan untuk kewaspadaan secara khusus gitu. Ya pada umumnya lah bukan COVID juga kan kita juga Jaga kebersihan rentan aja ya. terhadap TB juga kita juga Iya. perlu waspada. Terus kemudian ya musimnya cuaca seperti ini, flu gampang banget menular. Oke. Oh iya benar. Ketika kita berusaha melindungi diri dari flu, kita juga sudah melindungi diri dari COVID juga pada dasarnya gitu kan. Karena penularannya sama, terus kemudian preventifnya juga sama gitu. Oh, kayaknya satu deh hal yang kita jadinya mungkin jadi berkurang lagi atau nggak dilakukan sama sekali bahkan setelah pandemi ini berakhir, yaitu adalah dulu tuh kita jemur. Oh berjemur. Berjemur. Iya aku sih berjemur terus kan aku jalan pagi. Oh keren. Itu juga kan salah satu Salah satu ya Upaya. salah satu langkah upaya untuk hidup sehat. preventif. Adanya di situ kayak Maksudnya nggak masih spesifik untuk menghindari virus. menghindari virus doang, tapi ya memang butuh berjemur kan. Iya, betul. Vitamin D. Pembentukan vitamin D itu kan juga dibantu dengan sinar ultraviolet gitu. Betul. Oke, baiklah. Ya udah, jangan sampai ada yang panik buying ya gara-gara informasi ini ya. Betul. Nanti harga masker jadinya naik lagi. Masker bengkoang. Nih udah murah nih harga masker sekarang nih marketplace, jangan dibikin naik lagi. Iya, Jangan. benar. Dan tentunya sebenarnya jadinya balik lagi ke masing-masing sih untuk tetap jaga kesehatan gitu ya. Kayak tips-tips yang kayak misalnya berjemur gitu kan. Terus juga ngecek vitamin intake-nya, makanan yang bergizinya, cuci tangan dan segala macamnya tuh abai aja gitu loh. Karena udah Benar. ngerasa kayak udah lewat pandeminya, so we don't have to do it again. Gitu. Itu adalah momentum yang kemarin itu, justru disitulah kita harus tetap konsisten ya. Tuh. Sehat. Gitu, sehat harus ya kan. Ya udah, Terima kasih Mas Suyung informasinya. Terima kasih. Satu lagi yang lupa itu kan kalau Apa tuh? dulu dibungkus kan. Oh iya Bukan benar. mikrofon itu kan Oh dibungkus. guys, ini harus pakai bungkus ya sekarang ya. Tetap ya, jangan Terlena. Mas Insan. Mas Insan, jangan lupa ini nanti Sebut. di cover ya. Kasih saringan. Iya. Kasih saringan. Jari Naruto dong.